warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di program Siniar Permata. Sini yuk ngobrol bersama Permata. Alhamdulillah hari ini saya Anggita yang akan menjadi host di episode kali ini dengan tema gigi anak rusak. Emang boleh dibiarin aja gitu ya. Baik Sobat Permata, hari ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat spesial sekali karena beliau ini merupakan dokter gigi anak satu-satunya loh di kota Mojokerto ya. Sudah ada yang kenal belum ya? Ada yang tahu nggak ya kira-kira siapa? Karena memang benar sekali hanya satu-satunya di Mojokerto ya, dokter spesialis kesehatan gigi anak begitu ya. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan beliau, kita akan cari tahu lebih dalam lagi tentang apa sih itu gigi yang rusak dan gimana caranya ketika kita menghadapi persoalan gigi anak yang rusak, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Dan nanti juga akan ada berbagai macam informasi seputar kesehatan gigi dan mulut yang akan disampaikan oleh beliaunya ya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa bersama-sama menimba ilmu ya tentang kesehatan gigi dan mulut bersama pakarnya ya. Kita sapa dulu bersama-sama ya, ada Ibu Dr. Nailur Rahmi yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini ya. Beliau ini merupakan dokter gigi spesialis anak gitu ya. Kalau ada dokter umum yang spesialis anak, DSA gitu ya. Nah, beliau ini adalah dokter gigi spesialis anak. Assalamualaikum dokter, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, luar biasa. Beliau ini merupakan, sebenarnya kita udah kenal lama banget ya Bunda ya. Insya Allah sudah dari tahun sebelum saya menikah sepertinya ya. Jadi alhamdulillah kami hari ini dipertemukan juga dalam majelis yang luar biasa sekali, sehingga bisa bersilaturahim lagi dan berbagi seputar ilmu kesehatan gigi dan mulut ya. Boleh saya bacakan sedikit ya kurikulum vitae-nya beliau ini yang luar biasa sekali. Beliau ini lulus di tahun 2006, pendidikan dokter gigi FKG Universitas Airlangga. Kemudian di tahun 2020 beliau juga lulus program pendidikan spesialis kedokteran gigi anak juga di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Kemudian melanjutkan jenjang karirnya di tahun 2007 hingga 2009 di RSI Hasanah Muhammadiyah. Kemudian dilanjutkan tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 di UPT Puskesmas Wates. Dan alhamdulillah dari tahun 2020 sampai saat ini beliau aktif di RSUD Wahidin Sudirohusodo, RS Gatul, dan juga owner Nine Kids Dental Care. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kesehatan gigi dan mulut anak gitu ya. Anak ini nanti definisinya yang seperti apa sih ya dok ya? Karena kalau bayangan saya tuh yang namanya anak-anak itu yang usianya habis bayi gitu ya, balita ya, setidaknya umur 2 tahun gitu ya sampai 12 tahun gitu ya. Nanti kita akan cari tahu lebih dalam, kita akan cari tahu lebih lanjut yang dimaksud anak ini seperti apa gitu ya kriterianya, dan juga nanti kita akan belajar bersama, kita akan dengar bersama tentang kriteria sebenarnya kalau gigi anak rusak itu apa yang harus kita lakukan, terutama sebagai orang tua gitu ya. Kita harus ngapain sih kalau gigi anak udah tidak bagus gitu ya, ada kerusakan di sana sini, apakah kita biarin aja gitu ya. Sesuai dengan topik kita pada hari ini yaitu gigi anak rusak emang boleh dibiarin aja gitu ya. Nah, monggo Bu Dokter, ini kita hari ini ngobrol santai seputar kesehatan gigi dan mulut anak ya, yang mungkin sangat dibutuhkan sekali, mungkin gak hanya untuk orang tua gitu ya, tapi untuk pasangan-pasangan yang insya Allah akan melanjutkan ke tahap serius, ke tahap pernikahan sebagai bekal nantinya gitu ya. Boleh dimulai dari apa sih yang perlu kita ketahui tentang kesehatan gigi anak seperti itu? Ya, baik. Terima kasih Mbak Gita. Aduh, Mbak Gita ini teman lama saya. Masya Allah, ini. Teman lama yang bertemu kembali ya. Iya, luar biasa. Masya Allah, tetap ceria seperti ini. Luar biasa. Ya, terima kasih kesempatannya Mbak Gita. Hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol santai ya tentang kesehatan gigi anak. Saya senang sekali nih.
Jadi tadi kalau misalnya kita mau membahas tentang gigi anak, ya. Iya. Anak, tadi Mbak kita tanya, anak ini sebenarnya umur berapa sih? Iya, kan ya? betul. Nah, anak itu sebenarnya dari definisi dari WHO, nah WHO itu mendefinisikan bahwa anak itu adalah manusia, ya, individu yang berusia 0 tahun sampai 18 tahun. Sampai 18 tahun itu masih bisa disebut anak gitu. Betul. Ya, Masya Allah. Jadi kadang kalau iya. kita biasanya kalau misalnya kalau sudah SMP atau mungkin sudah SMA, aku sudah besar nih, iya. udah gede gitu. Padahal sebenarnya kamu masih anak-anak loh. Gitu ya, Masya Allah. Jadi anak itu ternyata sampai usia 18 tahun masih bisa kita sebut dengan masuk kriteria anak gitu ya. Betul. Nah, kemudian kita lanjutkan ke masalah tentang kesehatan gigi anak. Nah, kesehatan gigi anak, kenapa sih ada khusus ya? Sepertinya ada spesialisasi khusus kedokteran gigi anak. Seperti yang saya ambil saat ini, yang saya geluti saat ini, profesi saya sebagai dokter gigi spesialis gigi anak. Nah, gigi anak ini sebenarnya yang pertama yang paling kita yang mesti kita sampaikan ya, yang mesti kita apa ya istilahnya itu, kenapa sih gigi anak ini harus dijaga, gitu kan ya Mbak ya. Padahal selama ini biasanya yang berada di masyarakat awam kan nggak apa-apa, toh nanti kan gigi anak-anak itu nanti kan juga akan ganti kan. Betul. Toh juga nanti akan ganti sama gigi dewasa. Iya, ngapain sih, nggak apa-apa, biarin aja rusak. Nggak apa-apa, lucu kok anaknya meskipun giginya habis gitu. Padahal nggak bisa kayak gitu loh ya Mbak ya. Nah, kenapa? Karena gini, gigi itu adalah bagian dari tubuh kita. Gigi itu ada di dalam mulut. Nah, segala sesuatu, mulut ini ibaratnya seperti pintu gerbang. Segala sesuatu masuk ke dalam tubuh kita. Luar biasa, benar banget. Nah, kita bayangkan ibaratnya sebuah rumah. Rumah di dalamnya itu ada pintu, pastikan sebelum masuk rumah. Nah, pintu ini ibaratnya adalah mulut kita. Nah, kalau kita mau masuk rumah, kita buka pintu, baru di ruang tamu, ini mulutnya kita ini. Nah, baru di ruang tamu. Ruang tamunya aja oke, gimana dalamnya? Ya enggak sih? Bener, bener. Sama dengan tubuh kita. Tubuh kita ibaratnya rumah. Mulut kita ibaratnya ruang tamunya, pintunya ada di dalam. Ketika kita buka mulut, buka mulut. Dilihat yang pertama kali kelihatan apa? Gigi. Nah, ada di dalam mulut ada apa? Ada gigi yang pasti kelihatan dan yang pasti membentuk wajah kita. Oh, itu apa? Gigi kita. Oh, giginya bagus dong. Kalau di situ sudah bagus, di giginya bagus, tidak ada kelainan di lidahnya, semuanya oke. Gimana? Kita bisa bayangkan bahkan segala sesuatu yang masuk dalam tubuh kalau itu bagus, dimulai dari yang di dalam mulutnya itu sudah bagus, pasti otomatis tubuhnya pun juga pasti akan bagus. Nah, itulah kenapa bagaimana pentingnya gigi itu bukan hanya gigi ya, segala sesuatu yang ada di rongga mulut itu kita jaga, dimulai dari anak-anak. Luar biasa sekali. Seperti itu Mbak kita. Nah, gimana? Kenapa kok harus mulai dari anak-anak? Nah, gini, anak-anak ini memang sih benar. Giginya itu nanti akan ganti ketika dia usia rata-rata akan ganti ketika usia umur 6 tahun ya, usia 6 tahun dia akan berganti menjadi gigi dewasa. Nah, sebelum itu gigi anak-anak ini tetap harus kita jaga. Bahkan kita menjaga gigi anak-anak ini mulai dari ketika si ibu ini hamil loh. Masya Allah, gitu ya Dok? Iya. Dari hamil, maksudnya dari usia janin gitu berarti. Betul. Ya. Sejak dalam kandungan itu ternyata udah wajib banget untuk menjaga kesehatan gigi. Nah, itu gimana itu ceritanya Dok? Padahal kan gimana tuh di dalam kandungan gitu ya, padahal masih berupa janin, tapi gimana sih kok ternyata harus dijaga juga gigi? Betul. Jadi seperti ini, gigi anak-anak itu sebenarnya mulai dibentuk
ketika usia 6 minggu kehamilan. 6 minggu, Sobat Permata, Masya Allah. 6 minggu loh ya, 6 minggu dalam kandungan, itu ternyata gigi sudah terbentuk. Betul. Nah, 6 minggu ini sudah mulai terbentuk. Kita, ibu hamil ini akan gimana caranya? Dia harus menjaga supaya pembentukan gigi ini akan terjamin, sehingga nanti ketika dia tumbuh, saat usianya dia siap untuk tumbuh, biasanya kira-kira antara usia 6 bulan. Anak usia 6 bulan, bayi usia 6 bulan biasanya sudah mulai tumbuh giginya. Gigi pertama. Ini dia harus disiapkan ketika si ibu mulai hamil. Masya Allah. Apa saja yang perlu disiapkan? Bisa dari nutrisinya, sumber-sumber vitamin A, vitamin D, protein, yodium, kemudian kalsium. Nah, ini kan karena yang membentuk tulang dan giginya. Luar biasa. Seperti itu. Selain itu Tidak hanya nutrisi loh. Perilaku dari si ibu ketika hamil. Perilaku itu maksudnya yang seperti apa nih, Dok? Karena perilaku ibu hamil itu nanti agak berbeda gitu ya. Nah, perilaku ini adalah kebiasaan bagaimana si ibu ini menjaga kebersihan dan kesehatan rongga mulutnya. Oh gitu ya. Jadi sejak dalam janin ibunya ini juga harus wajib banget menjaga kebersihan dan kesehatan rongga mulutnya. Betul. Dengan begitu nanti nyambung gitu ya, Dok? Betul dengan janin. sekali. Oh gitu. Kenapa? Ketika si ibu ini menjaga, ibu hamil ya, terutama ini menjaga kebersihan dan kesehatan rongga mulutnya, dia sehat ya. Di dalam rongga mulutnya si ibu ini tidak ada giginya yang lubang, nggak ada yang misalnya ada yang sakit, ada yang bengkak, sariawan atau apa, atau misalnya karang giginya banyak, misalnya seperti itu dia bersih dari itu. Otomatis tidak ada infeksi di dalam rongga mulut si ibu. Masya Allah. Ketika tidak ada infeksi, maka si janin ini akan tumbuh dengan baik. Kenapa? Karena infeksi yang ada di rongga mulut si ibu hamil itu bisa mempengaruhi perkembangan si janin. Masya Allah, dicatat ya bunda-bunda dan calon bunda-bunda bahwa ternyata kebersihan gigi dan mulut kita itu mungkin sebelum hamil kali ya, Dok ya. Betul. Sebelum hamil harus diperhatikan. Jadi ketika nanti hamil tuh kita udah bisa menjadi ibu yang sehat gitu ya, supaya bisa mempengaruhi kondisi janin dalam perut kita, dalam rahim itu juga bisa ikut sehat. Ternyata berpengaruh itu ya kesehatan gigi dan mulut. Kadang kita kan mikirnya sepele aja, udah pokoknya sikat gigi gitu kali ya, Dok. Sikat gigi 2 kali sehari gitu ya, itu udah cukup. Tapi ternyata harus ekstra lagi ya. Betul. Nah, sikat gigi itu adalah suatu cara, bagaimana caranya supaya jangan sampai rongga mulut ini jadi tidak bersih, tidak sehat. Nah, tapi misal ternyata si ibu ini sudah ada infeksi, sudah ada sesuatu, sudah ada kerusakan di dalam rongga mulutnya, ya harus segera diselesaikan, dibersihkan, dibawa ke dokter gigi. Kontrol ke dokter gigi rutin. Nah, seperti itu. Makanya kenapa ada program ketika ibu baru hamil, kunjungan pertama pasti akan diperiksa ke dokter gigi. Gitu ya. Padahal kita mikirnya lupa ingat sih, Dok. Karena udah hamil 2 kali saya. Ngapain ya kok harus periksa ke dokter gigi gitu? Ngapain? Nah, padahal itu tadi ceritanya. Infeksi yang ada di rongga mulut itu akan mempengaruhi, bisa melalui pembuluh darahnya, aliran darahnya, bisa juga melalui nutrisi yang dari si ibu hamil yang tidak bisa maksimal, terserap maksimal gitu ya. Oh, berarti tumbuh kembang janin itu salah satunya itu juga dipengaruhi dari kebersihan rongga mulut dan juga kesehatan gigi dari karena si ibu. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Nailur tadi ya, ibarat sebuah rumah, mulut itu adalah pintunya, segala sesuatu bisa masuk, apalagi ketika seorang ibu hamil ada janin di dalam perutnya dan pintunya tadi gitu ya, ruang tamunya ibarat gitu nggak bersih, banyak banget kotoran dan hal-hal yang harus diperbaiki, itu juga ternyata nyambung juga ke pertumbuhan janinnya gitu ya, Dok. Nah, kalau untuk selanjutnya setelah lahir nih, tadi dari janin ya, setelah lahir
padahal kan belum tumbuh gigi gitu ya. Perlu nggak sih membersihkan Nah, ini. rongga mulut karena kan sudah terlahir individu baru gitu ya, yang punya mulut juga tentunya. Nah, seperti apa itu? Dokter? Nah, ini pertanyaan bagus ini, saya suka ini. Suka sekali saya. Iya. Padahal belum ada giginya. Padahal belum ada giginya, gitu. ngapain sih? Ngapain? Apa yang mesti harus dijaga? Tetap harus dijaga. Karena apa? Rongga mulut bayi baru lahir belum tumbuh nih giginya. Iya. Tapi tetap harus dibersihkan, Dok. Iya, harus. Gimana? Pakai kasa caranya. Setiap kali setelah ASI ya, minum susu gitu. Minum susu. Dibersihkan pakai kasa, dimasukkan air biasa aja, nggak usah air hangat, air biasa aja, air mateng ya, air mateng dicelupin gitu ya, pakai ini kasanya dililitkan di ibu jari, dibersihkan itu semua rongga mulutnya. Kenapa kok harus dibersihkan? Iya, kenapa tuh? Nah, padahal kan cuma minum susu aja loh. Padahal cuma susu aja kan ya. Makan macam-macam kok. Terus belum ada giginya juga kan ya. Itu nanti akan mempersiapkan ya. Ketika kita membersihkan rongga mulut si bayi, nah meskipun dia belum tumbuh giginya, kita mempersiapkan si rongga mulut bayi, rahangnya, terutama rahangnya, otot-otot yang ada di sini, yang ada di sekitar mulut ini ya, otot pipi, otot lidah, itu nanti akan ketika kita bersihkan, itu juga akan membantu merangsang pertumbuhan dari rahangnya, kemudian nanti akan membantu dia untuk mempersiapkan si anak untuk makan. Oh gitu ya, jadi proses membersihkan rongga mulut pada bayi itu juga merupakan salah satu stimulasi gitu. Betul. Stimulasi untuk kekuatan otot-otot mempersiapkan si bayi ini untuk tumbuh kembang selanjutnya loh Sobat Permata. Keren banget ya berarti. Selain itu kita juga akan mencegah jangan sampai terjadi suatu kerusakan, penyakit di dalam rongga mulutnya. Jangan dikira kalau misalnya, apalagi yang misalnya pakai susu formula ya, susu formula, misalnya susunya ini nempel gitu kan ya, nempel di lidahnya, di sela-sela pipinya, gitu kan. Itu kalau lama-kelamaan, kalau tidak dibersihkan kan juga akan kotor lah. Kalau sudah kotor, jadi penyakit, numpuk gitu ya. Pernah mendengar ada yang namanya jamur putih-putih gitu, atau apa gitulah, banyak ini kerusakannya ya. Yang paling sering sih emang biasanya yang jamur gitu kan, kayak gitu. Nah itu nanti akhirnya kasihan kan kalau dia sudah tidak bisa minum susu lagi. Malah mengganggu proses itu tadi juga ya ternyata. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi walaupun belum tumbuh gigi ini ternyata juga harus wajib banget dibersihkan Sobat Permata ya. Jadi nggak perlu tumbuh gigi dulu. Ternyata setelah lahir pun entah itu ASI ataupun susu formula gitu ya, tetap harus dibersihkan menggunakan kasa. Nah, apa yang harus dilakukan nih Dok? Karena kan mungkin ada beberapa yang kurang paham tentang pembersihan rongga mulut dan juga kesehatan gigi ya. Kalau memang sudah terjadi kerusakan pada anak usia dini gitu tadi ya, yang harus dilakukan apa sih Dok? Biasanya ya udahlah, ntar juga tumbuh lagi, ntar juga ganti kok giginya, masih kecil gitu. Nah, langkah yang tepat itu gimana sih Dok? Jadi tadi ketika sudah tumbuh gigi, nah ini kasus yang paling banyak ini ya, kebetulan pasien-pasien saya ya. Ini cerita sedikit nih. Usia 14 bulan. 14 bulan ini setahun kan lebih ya berarti baru tumbuh gigi. Atau yang paling kecil pasien saya umur 10 bulan. 10 bulan. Giginya baru 4 yang tumbuh nih. Pasti atas bawah ya. Iya, dua atas dua bawah nih. Baru 2 atas 2 bawah nih. Ternyata itu lo sudah rusak. Oh gitu, ada ya? Ada. Kerusakannya dalam banyak. Bentuknya gimana tuh Dok? Padahal masih bayi. Jadi kalau biasanya kalau orang bilang gigis ya. Gigis. Nah, sudah mulai gigis nih. Padahal itu masih 4, tapi sudah tumbuh sempurna loh ya. Sudah tumbuh sempurna. Itu sudah gigis. Masya Allah. Bahkan ada yang sudah tumbuh 8, tapi yang paling kecil memang 10 bulan. Kalau 10 bulan masih yang 4 gigi atas bawah gitu ya. Itu yang bagian atas itu sudah mulai rusak. Sudah mulai ada beberapa giginya yang sudah gigis kayak gitu ya. Orang biasanya ngomongnya gigis itu. Nah, kalau sudah kayak gitu diapain gitu? Tetap harus kita rawat.
Gitu kita lakukan tindakan. Biasanya kita kalau misalnya sudah dia ini apa namanya istilahnya itu kita bersihkan dulu ya saluran akarnya. Nah, kita bersihkan saluran akarnya. Kemudian kalau bisa kita lakukan kita kasih tambalan gitu, ditambal juga ya. Kadang kita masih gigi susu. Ngapain sih harus ditambal Iya. gitu ya? Tetap harus kita rawat. Yang masih bisa kita rawat. Caranya itu tadi, yang masih bisa kita tambal, kita rawat saluran akar, kita rawat saluran akarnya. Baik. Kayak gitu. Seberapa banyak yang rusak, bahkan lebih enak sih kalau bisa sebelum si jadi rusak. Iya. Nah, misalnya sudah mulai ada tanda putih atau ada coklat gitu di giginya, itu harus segera. Karena itu tanda. Coba dicek ya Sobat Permata, di giginya anak usia dini mungkin ya ada tanda putihnya, nanti bisa kita tampilkan mungkin ya Dok. Iya. Putih, ada tanda bercak putih atau bercak coklat gitu ya, mengarah pada kerusakan, itu harus segera, wajib, fardu ain pokoknya. Harus dibawa ke dokter gigi gitu ya. Nah, sebenarnya kalau untuk dibawa ke dokter gigi sebenarnya tidak perlu menunggu. Jangan menunggu sudah ada rusak. Jangan nunggu rusak. Ini dia. Ini pesannya ini. Jangan menunggu sakit terutama. Iya. Biasanya orang Indonesia itu gitu kan Mbak Gita ya. Kalau nggak sakit nggak ke dokter. Betul. Masih bisa survive kok. Apalagi bilangnya, halah cuman gigi. Iya. Apa? Gigi kan nggak bikin mati ya nggak sih? Tapi ada ya Dok ya yang karena gigi bisa menghilangkan nyawa. Banyak kasus seperti itu banyak. Tapi kita orang Indonesia paradigmanya itu adalah kalau nggak sakit ya nggak akan berobat. Padahal jangan menunggu sakit. Kapan si anak ini harus dibawa ke dokter gigi? Mulai yang pertama, momen yang paling terbaik nih, anak dibawa ke dokter gigi. Pertama kali adalah saat dia berusia 1 tahun. Mulai 1 tahun, first 12 birthday. bulan. First birthday hadiahnya bukan lagi mobil-mobilan. First birthday hadiahnya bukan lagi party. tapi bawa ke dokter gigi. Iya. 1 tahun, Insya Allah ya. Terus, atau saat pertama kali gigi susunya sudah mulai tumbuh. Berarti usia 6 bulanan tadi ya. Boleh. Iya. Dikenalkan dengan dokter gigi. Dan tujuannya selain dikenalkan ke dokter gigi, kita juga akan deteksi dini lah ya. Istilahnya itu kita deteksi dini, bagaimana kira-kira perkembangan si anak nanti ini seperti apa. Baik. Giginya seperti apa. Kita pantau, kemudian kita memantaunya ini berdasarkan apa? Berapa kali harus kunjungan lagi, kapan harus kontrol lagi, seperti itu. Nah, itu nanti akan kita lihat bagaimana kebiasaan si anak. Dia minumnya pakai apa, misalnya dia sudah mulai makan, kemudian kebiasaannya sudah pernah dibersihkannya berapa kali sehari, seperti itu. Nah, itu nanti akan kita lihat dan nanti akan terlihat, oh kalau anak-anak yang seperti ini dengan resiko seperti ini, oh ini resiko kerusakannya dia besar. Kalau resiko kerusakannya dia besar, dia harus kontrol 3 bulan sekali. Per 3 bulan sekali. Tapi kalau ternyata, oh ini bagus ini, dia perkembangannya bagus, giginya bagus, perilakunya, kebiasaannya dia setiap hari membersihkan rongga mulutnya orang tua, ini harus ini dijaga, dia bagus. Nah, 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Tapi gitu, ada nggak sih Dok yang maksudnya benar-benar parah nih ya? Ada nggak sih yang bulan ini kontrol, kamu balik lagi ya bulan depan, ada nggak sih yang seperti itu kriteria? Ada. Itu yang kriteria seperti apa kerusakannya? Kalau sudah kerusakannya sudah parah banget ya. Bahkan kalau yang sudah parah, misalnya gigi depan nih, gigi depannya ini sudah habis semuanya, hilang ya. Nah, harus dilakukan perawatan saluran akar lah. Perawatan saluran akar itu kita lakukan seminggu sekali malah seminggu sekali. Iya. Itu per gigi loh ya. Per gigi. Hitung aja itu giginya yang harus dirawat ada berapa biji? Iya, berapa banyak. Nah, itu memang harus butuh kerjasama semuanya, dari orang tuanya, kemudian pengasuhnya. Jadi bisa jadi mungkin orang tuanya bekerja, ada pengasuh. Ini semuanya harus bersama. Antara orang tua, pengasuh, kemudian dokter gigi, kita sebagai timnya kita dokter gigi, kemudian
Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk bagaimana caranya kita merawat si anak. Merawat si anak. Nyelamatin ini ceritanya nih ya dok ya, Gitu. itu untuk nyelamatin. Tapi gimana nih dok kalau misalnya udah wes nggak bisa diselamatin? Artinya gini, ada yang udah rusak parah, tapi orang tuanya nggak aware, maksudnya udahlah toh nanti juga tumbuh lagi gitu ya. Apakah nanti akan mempengaruhi pertumbuhan giginya selanjutnya atau ada memicu berbagai persoalan kesehatan atau gimana tuh dok? Betul. Yang udah nggak bisa diselamatin gitu. Kalau efeknya, berarti efeknya ke selanjutnya. Selanjutnya, ke betul. gigi selanjutnya. Iya. Nah, ini saya cerita lagi nih. Iya boleh. Saya cerita lagi dari beberapa kasus pasien. Pasien selama ini, ya, pasien-pasien saya ada dari mulai yang orang tuanya yang aware banget, ada giginya anaknya sudah mulai tumbuh putih, sudah dokter nih anak Ya, saya sudah panik putih gitu nih. ya. Gimana nih dok? Gimana nih dok? Gak bisa nih diapain dok? Gak bisa ditambal tah dok? Gitu kan? Ada yang seperti itu. Bahkan tapi ada, ya, masih usia 3 tahun. 3 tahun loh 3 mbak. tahun. 3 tahun atau 2 tahun? 3 tahun kurang ya, saya agak lupa. Iya. Masih usia 3 tahun, kondisinya giginya sudah rusak semua. Giginya sudah habis. Atas bawah tuh dok. Semua sampai belakang. Semua ya. Nah, dan sampai akhirnya apa? Sudah jadi bengkak. Gusinya. Gusinya tidak hanya gusinya mbak kita. Kasus yang paling parah nanti bisa dilihat di ini ya. Iya. Sampai dia ini bengkak sampai pipinya. Dan nanahnya ini keluar sampai di luarnya ini. Masya Allah ada ya yang kayak gitu, sampai nembus gitu keluar Usia gitu 3 tahun. 3 tahun. 3 itu yang tahun loh paling itu. parah ya. Itu yang paling parah. Akhirnya apa? Ya mau nggak mau, karena kita sudah tidak bisa menyelamatkan ini si gigi-giginya ya. Kita sudah nggak bisa ngerawat lagi, mau ditambal juga nggak bisa. Diapain? Mau dirawat saluran akar juga nggak bisa, gitu kan ya. Akhirnya apa? Dicabut mbak. Diambil itu semuanya. Yang gigi yang masih tersisa itu. Iya, orang gimana giginya sudah habis semua. Iya, Ya udah benar. diambil semuanya. Karena apa? Karena kalau ini gigi-giginya yang sudah habis itu adalah sumber dari infeksi yang jadi ini tadi. Yang sampai nanah keluar Sampai itu tadi ya. keluar nanahnya. Iya. Nanti ada tuh. Nanti dilihat tuh. Nah, ini sampai di sini. Jadi akhirnya kita keluarkan nanahnya dari sini. Gimana kita nggak tambah kasihan kayak gitu. Nah, kalau sudah seperti itu akhirnya apa? Gigi dia nggak punya gigi. Kita ambil semuanya gigi-giginya. Ompong dong dia. 3 tahun loh dok. Masih umur 3 tahun. Iya. Bayangkan bagaimana dia makan. Iya. Bagaimana nutrisi, padahal itu masih di bawah 5 tahun. Padahal masa pertumbuhan si anak ini, nutrisi yang paling banyak ini masih nutrisi yang banyak diserapkan ketika usia 5 tahun kan. Batasnya 0 sampai 5 tahun. Betul, kan? Ini kan nanti akan menentukan bagaimana perkembangan anak selanjutnya. Iya enggak? Gitu ya. Bener banget ya ternyata. Akhirnya apa? Dia sudah diambil semuanya. Diambil semuanya, dia tidak ada giginya. Terus gimana? Ya kita bantu. Biasanya kalau memang memungkinkan kita buatkan gigi palsu kalau masih memungkinkan. Tapi kalau nggak memungkinkan ya akhirnya kita akan menunggu dia giginya akan tumbuh. Gigi yang permanen ya, gigi dewasanya tumbuh. Dan itu mungkin sekitaran usia 6 tahun nunggu 3 tahun lagi. Sedangkan nutrisi tetap dibutuhkan sampai anak usia 5 tahun gitu ya. Jadi memang benar ya, saya tuh pernah baca katanya memang penyerapan nutrisi itu juga bergantung dengan proses makan di mulut, proses mengunyah gitu ya. Apa namanya? Itu tadi ya, mengunyah itu juga merupakan suatu proses yang nantinya nutrisi itu bisa terserap maksimal atau enggak, bisa diterima maksimal atau enggak di organ-organ selanjutnya gitu ya, dari mulut pindah ke organ-organ selanjutnya itu maksimal enggak penyerapannya bergantung dari apa yang terjadi di rongga mulut. Betul. Ya. Ngunyah juga ada enzim-enzim itu ya dok. Ya itu memang proses yang Masya Allah sudah ciptakan sedemikian sempurnanya. Jadi ini memang lebih baik menjaga daripada mengobati gitu ya. Betul. Nah, itulah kenapa tadi saya sampaikan bahwa meskipun gigi anak-anak ini harus dirawat. Kenapa? Karena gigi anak-anak ini punya beberapa fungsi. Ya, fungsinya yang paling penting ini ya, ada 4 fungsi yang paling penting dari gigi anak. Kenapa harus kita jaga? Jangan sampai rusak. Ya. Yang pertama, gigi anak ini adalah fungsinya dia sebagai fungsi untuk mengunyah. Fungsi mengunyah. Fungsi mengunyah seperti tadi yang saya sampaikan. Betul. Kalau dia giginya bagus,
gak ada yang lubang. Anaknya kan enak tuh mau makan, Iya. ya, mau makan apapun wis Ceria ya pokoknya ya. nutrisi, Iya. oke. Iya, benar. Tapi coba bayangkan ada yang gigi belakangnya lubang, dia nggak mau makan. Gitu ya, Dok. Nutrisinya masuk? Mungkin itu salah satu penyebab GTM gitu ya kali ya. Dok? Betul, itu salah satunya. Catat ya Sobat Permata ya, kalau anak nggak mau makan cek dulu, bukan salah menunya gitu ya, bukan Nah. salah kita yang masak gitu kali ya. Betul. Cek dulu mulutnya sehatnya. gitu Jangan ya. anak dipaksa, ayo kalau nggak mau makan. Yang beli gendong Paksa. tuh Dok biasanya, ayo gitu. Padahal ternyata giginya dia sakit. Ternyata yang bermasalah di rongga mulutnya. Ya, itu Kasihan harus juga diselesaikan. ya. Satu. Yang kedua, fungsi bicara. Bicara. Ada beberapa kata yang membutuhkan gigi untuk pengucapannya. Ya, kayak apa tuh Dok misalnya? Kayak N, N, oh ya gigi depan ya. L, ya. S, oh iya. R. R juga perlu ya. R, iya. Lidah kan pasti diletakkan di mana? Di antara gigi depan atas. Iya bener banget. Coba bayangkan gigi anaknya gak ada di depan. Iya. Pengucapannya dia gimana? Iya bener ya ternyata ya. Jadi mempengaruhi artikulasi. Artikulasi. juga. Kalau ada Yang yang kedua. omongnya masih cadel gitu ternyata ya. Bukan kurang stimulasi, jangan-jangan memang giginya perlu diperiksa lagi. Gitu. Itu yang kedua. Fungsi yang ketiga adalah fungsi estetiknya. Jangan dikira loh ya kalau anak-anak ini, kalau kan saya tadi bilangnya anak-anak sampai 18 tahun kan ya. Iya. 18 tahun. Ketika anak-anak ini usia, bayangkan biasanya nih yang sudah mulai aware dengan cantik. Penampilan gitu ya. Nah, ABG, dengan- ABG ya. Usia berapa? Anak kelas 5 itu berapa nih? Oh kelas 5 ya. Pikiran Berapa? saya SMP aja Dok. Iya ya. Enggak, anak sekarang tuh ya. Iya. Pasien saya umur berapa tuh? 11 ya? Iya, 10-11 lah ya. 10 tahun lah. Itu sudah mulai gini. Aku loh malu mah, gigiku loh yang depan nih. Iya. Apa misalnya dia giginya dia ada yang lubang gitu. Iya. Itu sudah mulai aware dia. Atau jangankan yang masih yang kelas 5, yang TK atau SD kelas 1 lah, itu kan masih ada gigi yang anak-anak yang dia kan masih belum ganti ya, masih Iya, gigi dewasa, iya. masih gigi anak-anak. Gigimu kemana? Gigimu habis tuh dimaaf sama ulat gitu kan ya. Gigimu ompong nggak punya Iya. gigi, ada jendelanya kayak gitu kan. Iya, Itu benar. sudah mempengaruhi mental si anak loh. Gitu ya, faktor kepercayaan dirinya bisa menurun ternyata. Tuh. Fungsi estetik tadi Fungsi ya, estetik. dokter ya. Nah, yang keempat ini fungsi yang paling penting dari gigi. Iya. Dari gigi anak-anak. Apa itu? Apa fungsi dia menjaga ruang untuk gigi pengganti. Menjaga ruang untuk gigi pengganti. Iya, ini saya agak belum bisa bayangin nih Dok. Jadi maksudnya menjaga ruang itu nanti ketika si gigi dewasa gitu ya, gigi dewasa ini muncul dalam keadaan gigi susunya itu tidak sehat, apa yang akan terjadi tuh Dok? Nggak ada Nah. ruang atau nyundul gitu bahasa Jadi awalnya gini. ini apa nih? Jadi Iya. gigi anak-anak ini ibaratnya ini gigi anak-anak nih ya. Iya. Nah, gigi penggantinya itu ada di bawahnya sini nih. Nah, Di bawah. Oke. gigi anak-anak ini nanti yang akan memandu tumbuhnya si gigi dewasa. Oh, jadi dia nih pembuka jalan gitu ya? Betul. Dia nanti akan menjaga. Pembuka jalannya dulu nih. Jadi nanti ini akan menjaga tempatnya supaya si gigi dewasanya ini ketika dia nanti akan mau tumbuh, ini kan bahasa awamnya ya, bahasa awamnya ini dimakan nih sama gigi dewasanya nih. Iya. Nah, gigi anak-anaknya ini dimakan sama gigi dewasanya. Seret ketika ini dimakan, nah gigi dewasanya tumbuh menggantikan, ini tepat tumbuhnya di lengkung rahang yang benar. Di tempat yang seharusnya. Di tempat yang seharusnya. Gitu ya. Nah, kalau giginya baik. Kalau giginya bagus, kalau gigi anak-anaknya masih Iya. bagus. Gimana kalau ternyata Ternyata rusak? giginya sudah rusak. Pernah lihat ya, gigi anak-anaknya sudah habis nih. Sudah Iya. tinggal akarnya aja nih. aja. Ya, udah sekian nih. Ya, sekian nih. Gimana ya gambarkannya ya? Iya, iya. Sekian Udah nih. udah datar ya. kali udah nggak giginya. ada ini, udah nggak ada. Iya, iya. Nah, akhirnya apa? Ini tempatnya akhirnya si rahangnya ini akhirnya dia akan mengecil. Kenapa? Karena ya tempatnya dia ya sekian ini. Dia akan mengikuti, gitu ya. menyempit ini ruangnya akan menyempit. Heeh. Nah, menyempit. Nah, ketika ini menyempit gigi dewasa, ukurannya itu 2 kali gigi anak-anak. Benar-benar. Nah, nanti ketika dia mau tumbuh, ini memang benar sih rahang ini kan tumbuh ya.
berkembang. Iya. Nah, berkembang. Tapi seberkembangnya kalau di sini yang jadi patokannya dia cuman sekian, ini mau tumbuh nggak cukup tempat, dia cari jalan dong, cari yang lain. Iya. Akhirnya tumbuhnya miring di belakangnya, itu ya. depannya. Iya, karena dia sempit gitu ya dok ya. Jalannya tidak mulus gitu ya, karena ada gigi yang rusak. Nah nyambung nih dokter sama fungsi menjaga ruang tadi ternyata ya. Nah untuk itu tadi udah kita bahas tentang yang anak usia dini ya. Ternyata fungsi estetik ini berkembang terutama ketika anak udah memasuki usia sekolah, mungkin seperti itu ya. Kalau yang prasekolah mungkin belum begitu aware gitu ya dengan penampilan dirinya, tapi ketika anak sudah mulai memasuki usia sekolah, bahkan nanti ketika sudah ABG gitu ya, ini sangat mempengaruhi sekali karena fungsi estetiknya tidak ada. Dan yang terakhir tadi menjaga ruang, itu nanti bisa bikin giginya berantakan gitu berarti ya. Nah, betul. Kalau ada yang bermindset seperti ini dok, udah nggak apa-apa deh, kan nanti bisa dibenerin ke dokter gigi, diatur, ditata lagi ke dokter gigi kalau udah besar gitu. Apalagi biasanya orang tua yang menginginkan anaknya di sekolah kedinasan atau misalnya di taruna atau apapun udah gampang, kan ada dokter gigi nanti bisa kita benerin gitu. Dan jujur saya dulu yang mengalami seperti itu sih dok. Gitu ya? Iya, setelah kawat gigi ya? Pernah. Jadi saya kayak saya. Iya benar. Jadi waktu itu saya usia udah SMA lah, udah lulus SMA, kemudian baru melakukan perawatan gigi ya dengan didampingi orang tua tentunya, dan akhirnya ditata sedemikian rupa karena ya itu tadi fungsi tidak memenuhi fungsi estetik dan menjaga ruang di tahap tahun sebelumnya, pertumbuhan yang sebelumnya gitu mungkin ya. Jadi saya sempat juga merasakan ditata gitu giginya sama dokter gigi. Nah gimana sih dok supaya tidak terus menerus ada mindset seperti itu, ala gampang nanti bisa ditata kok ke dokter gigi gitu. Apa yang harus dilakukan kalau seperti itu? Jangan sampai jadi berantakan gitu kan ya. Benar. Nah, berantakan ya. Iya. Memang berantakan. Saya udah pernah ngerasain. Jadi gampangannya itu berdesakan lah ya, istilahnya kita giginya berdesakan, berdempet-dempetan gitu ya. Atau giginya entah itu agak tonggos gitu ya, atau giginya nyakil. Nah, itu memang ada beberapa faktor Mbak kita. Ada beberapa faktor. Salah satunya memang dari gigi anak-anak tadi. Nah, jadi kalau gigi anak-anaknya dia bagus, kondisinya bagus, dia akan membuat si perkembangan rahangnya juga maksimal. Gigi penggantinya juga akan tumbuh di tempat yang semestinya. Nah, tapi memang ada beberapa kasus yang ini sifatnya genetik ya. Nah, kalau sifatnya genetik ini yang memang mau tidak mau ya memang harus dilakukan. Jadi kalau ini ada perpaduan ya antara genetik dengan kebiasaan perilaku. Baik, jadi harus bersama. Yang berbeda atau gimana tuh dok? Bersama iya, dia kan bersama. Genetik saja tidak bisa disalahkan. Jadi genetik ada, tapi kalau perilakunya bagus, berantakannya ini nggak akan terlalu lebih parah gitu loh maksudnya. Setidaknya untuk memperbaikinya ini nggak susah, kita nggak kesulitan dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Curcol nggak ini dok ini? Gitu. Memang ada beberapa case yang ini ya dok, maksudnya udah usia anak, udah anak usia sekolah dan giginya harus ditata kembali. Yang paling parah tuh yang seperti apa? Untuk menata kembali selain dari faktor genetik ya dok ya? Biasanya sih karena ada kebiasaan ya. Selain itu perilaku itu kan perilaku yang saya maksud itu tidak hanya membersihkan mulutnya, nggak hanya itu makanannya, nggak hanya itu sih sebenarnya, tapi juga ada faktor kebiasaan. Misal ngisep jempol. Gitu ya. Nah itu juga akan ini mempengaruhi ngedot. Nah, ngedot itu bikin giginya jadi tonggos. Gitu ya. Makanya kalau ngedot umur 2 tahun sudah harus berhenti. Jadi sobat permata kalau punya anak usia dini umur 2 tahun udah diberhentiin tuh, disapi dotnya ya supaya
kalau genetiknya udah begitu, Dapet, ternyata ditambah lagi kebiasaan supaya nggak semakin memperparah kerapian gitu ya, atau kesehatan gigi dan rongga mulutnya, supaya dokter giginya nanti juga benerinnya itu juga. Oh betul. Selain ini ya, selain kesulitan, juga masalah biaya loh. Gitu ya. Oh berarti setiap case punya ini ya, punya pertimbangan biaya yang berbeda-beda. Semakin sulit kasusnya, itu nanti akan biayanya juga pasti akan besar. Iya, Kenapa? iya, Bisa jadi banyak alat-alat tambahan ya yang harus kita tambahkan. Iya. Tidak hanya sekedar kawat biasa gitu ya. Iya. Tapi nanti akan ada alat-alat khusus yang itu sudah mahal, waktunya lama, dan itu juga tidak nyaman pasti. Nggak nyaman bagi anak ketika dia memakai, waduh ini perlengkapannya sedemikian rupa. Nah, itu yang harus kita, yang benar-benar yang harus dari orang tua ke anak ini harus benar-benar, ayo kita jaga, jangan sampai seperti ini loh. Iya, yang diedukasi itu ya dokter. Nah, jadi pesan saya yang untuk masalah perilaku, mulai anak 0 sampai 6 tahun, kebersihan dan kesehatan rongga mulut itu adalah tanggung jawab orang tua. Ya, orang tua yang harus membersihkan rongga mulut si anak. Kapan? Pagi dan malam. Wajib. Wajib fardu ain. Harus tidak boleh lupa. Kasihan juga ya nanti. Betul. Nah, kalau misalnya nanti biasanya gini, anak saya ini susah ini kalau mau disikati, nggak mau nih nangis. Saya tuh punya semboyan nih. Iya. Biasanya kalau ngasih tahu ke orang tua yang biasanya anak saya nggak mau loh, dok susah nih kalau disikati, nggak mau buka mulut. Pilih mana? Nangis ketika sikat gigi atau nangis karena sakit gigi? Keren banget motonya ya. Pilih mana? Susah-susah nyuruh buka mulut untuk sikat gigi atau nanti ya membuka mulut untuk sakit gigi, diobatin sakit giginya. Pilih malah yang mana? Kasihan kan? Kasihan ketika dia sakit kan. Mending dia nangis ketika sikat gigi, nggak apa-apa. Jadi nangis awal-awal aja. Biasanya nanti dia akan terbiasa. Tetap jangan nggak tega nanti dia nangis. Waduh, nggak boleh ya. Harus strong. Justru itu nanti akan membuat si anak, malah kita akan menjadi lebih tega ketika si anak sakit gigi. Betul. Kasihan. Iya, jadi demi masa depan yang luar biasa sekali ya. Dari mulut aja udah bisa kemana-mana ternyata Sobat Permata. Dari pembersihan mulut, kesehatan gigi ternyata bisa efek dominonya itu ternyata kemana-mana. Dan gak hanya cuman di seputar rongga mulut atau gigi aja. Ternyata bisa sampai, bahkan tadi ada yang bisa sampai merusak estetikanya. Sampai ada yang nongol-nongol keluar dan itu juga kurang enak dipandang gitu ya. Dan ternyata masalah kesehatan gigi dan mulut ini tanggung jawab kita bersama ya sebagai orang tua ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Siniar Sobat Permata kali ini bisa belajar lebih banyak lagi ya. Ternyata kesehatan gigi dan mulut itu penting banget untuk dijaga, bahkan sejak kita menjadi seorang ibu untuk pertama kalinya. Ketika kita punya janin di dalam tubuh kita, yaitu kesehatan gigi dan mulut udah wajib banget dijaga. Nggak punya gigi, nanti bayi lahir nggak ada giginya, itu ternyata juga harus tetap dijaga kesehatan rongga mulutnya gitu ya. Tadi Dokter Nailur udah pesan-pesan ya, udah ngasih pesan-pesan untuk kita semua nih. Nah ini saya mau tahu satu hal lagi nih dok. Tadi kan kita udah bahas ya, mulai dari janin, kemudian anak usia dini, kemudian anak usia sekolah. Nah ini kalau qadarullah nih, ada anak usia remaja akhir mungkin gitu ya dok, yang gigi dewasanya udah lengkap, udah tumbuh, maksudnya udah bagus, tapi qadarullah terjadi kecelakaan sehingga menyebabkan giginya harus hilang gitu, entah itu patah, entah itu remuk atau apalah itu yang menyebabkan giginya rusak. Nah kira-kira ada nggak sih dokter solusi gitu ya untuk si anak ini supaya tetap menjaga punya fungsi estetika giginya selain melakukan penggantian atau apapun itu, ada nggak sih dok?
Kalau selama ini kalau misalnya ternyata kan kalau sudah usia remaja ini kan Iya. pasti giginya sudah dewasa ya. Betul. Nah, kalau sudah dewasa ya otomatis kalau misalnya dia patah Iya. selama masih bisa kita rawat, kita bersihkan saluran akarnya. Minimal biasanya kita buatkan kayak gigi palsu. Kayak gigi palsu itu kayak crown lah istilahnya, mahkota Pengganti selubung. ya. Nah, Oh, pasti baik, otomatis baik. seperti itu. Kalau misalnya benar-benar tidak bisa dipertahankan, anaknya giginya ini harus dicabut misalnya, Iya. ya sudah mau tidak mau harus dicabut. Harus dicabut. Kemudian diganti pakai gigi palsu. Pakai gigi palsu karena qadarullah ya dokter ya, Betul. karena ada suatu hal yang menyebabkan si anak remaja ini harus kehilangan giginya, mau nggak mau harus tetap diganti, nggak boleh. Kalau dibiarin aja gimana dok? Kasihan dong. Opo. Dibiarin aja nggak boleh juga ya? Masalahnya itu tidak hanya masalah ompongnya saja sih ya, tapi gini. Ketika ada gigi yang dicabut, nah otomatis sebenarnya gigi ini harus digantikan. Oh, Harus baik, digantikan. Poinnya Pakai gigi itu. palsu. Kenapa harus diganti? Karena ketika ini sudah diambil ya, satu gigi misalnya diambil. Nah, gigi yang samping-sampingnya ini nanti dia akan cenderung turun atau jatuh menuju ke ruang yang kosong ini. Oh ternyata gitu ya. Jadi Nah. kenapa harus ada isinya? Betul. Gitu sobat permata. Nah, ini kalau ini sudah turun, yang atas, misalnya yang bawah yang dicabut, atas ini juga akan turun. Nah, kalau sudah seperti ini gigi ini yang seharusnya tegak, dia jadi miring ini kan ya. Jadi Ini berubah miring. posisinya. Berubah ternyata. posisi, di sini akarnya kelihatan. Ya. Oh iya benar. Sakit dia. Benar. Ngunyah karena apa? Dia tidak benar. Gigi atas dan gigi bawah itu ada kuncinya loh. Allah itu subhanallah ya, Allah itu masya Allah ketika menciptakan manusia dengan benar-benar sebaik-baiknya, sebaik-baik bentuk. Nah, gigi atas dan gigi bawah itu ada kuncinya. Itu namanya kita menamakan itu dengan oklusi. Kunci oklusi. Dari atas dan bawah ini kalau dia kuncinya ndak pas, nutupnya gini ndak pas, pasti akan sakit. Sakitnya di mana? Di sini loh. Sakit itu di sini. Bukan di sini ya. Bukan di sini. Bukan di sini. Oh, di sini juga sakit. Ngelus ya. Di sini tuh bagian apa itu dok? Ini adalah sendi. Di Sendi. sini ini adalah rahang, sendi rahang. Sendi rahang. Nah, Baik. ketika di sini ketika ada kunci yang nggak pas di giginya, sendinya di sini, sendi rahangnya dia akan sakit. Sampai ke sini ternyata. Nah, Di salah bagian satunya, manapun ya. Di bagian manapun. Nyambungnya Ini ke sini, berlaku untuk anak-anak maupun dewasa. Semuanya Sakit berlaku. gitu. Nah, Iya. ketika ini sudah sakit, akhirnya apa dia? Pernah ini ada beberapa pasien itu ya, yang ketika ini tidak pas, ini sakit kalau mau makan, nggak bisa makan dengan baik, nggak bisa mengunyah dengan baik. 1, 2, ada bunyi clicking di sini, klik 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 klik. Oh kayak apa tulang kekek gitu ya. Iya, karena Ketika di sini kan membuka sendi. mulutnya. Iya, ketika dia bergerak. Iya ini sendi ternyata ya sobat permata. Sendi rahang. Nah. Jadi kalau masya Allah luar biasa banget ya dok ya. Padahal masalahnya cuman gitu doang. Kalau dibayangkan ya cuman giginya nggak ada, terus yang temennya tuh bergabung gitu ya. Turun. Ternyata masalahnya bisa sampai ke sendi rahang, bisa sampai ke saraf juga nggak itu dok? Betul, pasti. Karena Pasti di sini ya? di sini di dekatnya si sendi ini, depan sini ini ada persarafan. Persarafan ini nanti yang akan bercabang mensarafi seluruh area wajah. Salah satunya pun juga mensarafi gigi. Gitu ya, luar biasa banget, bisa melebar kemana-mana hanya dari satu Betul. gigi. Jadi Ya. luar biasa banget ya, Allah itu menciptakan udah semuanya berkesinambungan. Iya. Kalau ada satu aja yang nggak ada gitu ya, kalau ada satu yang nggak sempurna, pasti efeknya ternyata dominonya bisa kemana-mana ya. Masya Allah, bisa sampai ke saraf wajah dan bisa juga merusak fungsi tubuh yang lainnya. Seperti itu. Betul Iya. sekali. Masya Allah, tabarakallah ya sobat permata. Hari ini kita sudah belajar banyak banget dengan Ibu Dr. Nailur Rahmi, dan insya Allah ilmunya beliau ini akan menjadi ladang jariah ya. Kita doakan Amin. bersama-sama, mudah-mudahan ilmu yang diberikan pada hari ini
bisa menjadi pahala jariah untuk beliau sekeluarga gitu ya. Nah, Sobat Permata, jangan lupa tetap subscribe ya di program Siniar Permata, karena nantinya kita akan mengundang banyak sekali narasumber yang inspiratif, yang kompeten di bidangnya dan siap untuk berbagi bermacam ilmu untuk kita semua ya. Baik, Dr. Nailur Rahmi, saya sampaikan jazakillah khair untuk waktunya hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di majelis-majelis ilmu selanjutnya gitu ya, Dokter ya. Saya sampaikan mudah-mudahan dokter selalu sehat, Amin. selalu berkelimpahan rezeki baik dan juga bisa bersilaturahmi lagi nanti kita ke depannya ya, Dokter ya. Oke, baik Sobat Permata, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Anggita sebagai host pada hari ini mengucapkan jazakumullah khairan katsir untuk Sobat Permata yang setia mendengar Siniar. Jangan lupa nanti kita akan bertemu lagi ya di episode selanjutnya. Siniar Permata, sini yuk ngobrol bersama Permata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.